Video materi fisika SMA. Hai, nama saya Muhammad Akmal dari kelas 12 MIPA 3. Gelombang elektromagnetik. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat, dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus dengan arah gelombang. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik: 1. Dapat merambat tanpa medium melalui ruang hampa. 2. Merupakan gelombang transversal. 3. Cepat rambatnya di ruang hampa konstan. 4. Mengalami pemantulan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Cepat rambat gelombang. 1. Apabila panjang gelombang semakin panjang, maka frekuensi semakin rendah. 2. Apabila panjang gelombang semakin pendek, maka frekuensi semakin tinggi. Apakah kamu tahu persamaan gelombang elektromagnetik itu apa? Persamaan gelombang elektromagnetik adalah C sama dengan lambda dikali F kecil. Keterangan: C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan M per S. Lambda sama dengan panjang gelombang elektromagnetik dan F sama dengan frekuensi gelombang. Contoh soal 8. Gelombang elektromagnetik memiliki kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kelajuan ini C. Jika gelombang tersebut memiliki panjang gelombang itu lambda 20 nanometer, berarti kita harus jadikan dulu ke meter. Nano adalah 10 pangkat min 9 meter. Tentukan frekuensi gelombang tersebut. Persamaannya hanya satu tadi ya. C sama dengan lambda kali F. Untuk C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya 20 kali 10 pangkat min 9 kali F. Maka ini 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 20 kali 10 pangkat min 9 F. Maka F-nya sama dengan, kalau 3 dibagi 2 itu adalah 1,5. Kemudian ini 0. Ya, bisa kita coret dengan yang ini, dapatnya 8. Kemudian min 8 naik ke atas, berarti dapatnya 8. Berarti 1,5 kali 10 pangkat 8 tambah 8, yaitu 16. Satuannya adalah hertz. Oke, jadi frekuensinya adalah 1,5 kali 10 pangkat 16 hertz. persamaan Maxwell. 4 persamaan Maxwell. Pertama, hukum Gauss. Kedua, hukum Gauss untuk magnetisme. Ketiga, hukum Maxwell-Faraday. Keempat, hukum Ampere. Yang pertama, hukum Gauss. Berbunyi, besar muatan listrik memengaruhi besar medan listrik yang dihasilkan. Yang kedua, hukum Gauss untuk magnetisme. Berbunyi, harus selalu ada dua kutub magnet. Garis medan magnet keluar dari kutub utara ke kutub selatan. Yang ketiga, ada hukum Maxwell-Faraday yang berbunyi, jika ada perubahan flux magnetik di sekitar kawat, maka akan muncul gaya gerak listrik pada kawat. Yang keempat, ada hukum Ampere. Berbunyi, medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu lewat arus listrik dan displacement current. Spektrum gelombang elektromagnetik. Apakah kamu tahu spektrum gelombang elektromagnetik itu apa? Adalah spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Macam jenis spektrum gelombang elektromagnetik. Urutan panjang gelombang dari yang terpanjang ke yang terpendek. Yang pertama ada gelombang radio dan televisi, kedua gelombang mikro, ketiga sinar inframerah, keempat sinar tampak. Yang kelima ada sinar ultraviolet, yang keenam sinar X, yang ketujuh ada sinar gamma.
Bagaimana sih cara kita mengetahui frekuensi yang paling tinggi? Jadi, semakin panjang gelombangnya, maka semakin rendah frekuensi dan energinya. Begitupun sebaliknya. Maka, frekuensi yang terendah adalah gelombang radio dan TV. Frekuensi yang tertinggi adalah sinar gamma. Penerapan gelombang elektromagnetik, gelombang radio dan TV. Alat komunikasi sebagai pembawa informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelombang mikro, pemanas microwave, komunikasi radar, menganalisa struktur atomik dan molekul, mengukur kedalaman laut digunakan pada rangkaian televisi. Sinar inframerah, terapi fisik, fotografi pemetaan sumber daya alam, fotografi diagnosa penyakit, remote control, dan alarm maling. Sinar tampak, membantu penglihatan mata manusia, penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Sinar ultraviolet, untuk proses fotosintesis, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, membunuh kuman, memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank, dan keaslian uang kertas. Sinar X, mendiagnosis adanya penyakit di dalam tubuh, menganalisis struktur atom dan kristal, mengidentifikasi bahan atau alat pendeteksi keamanan, dan lain sebagainya. Sinar gamma, untuk terapi kanker dan membunuh sel kanker, menetralisasi peralatan rumah sakit, membuat varietas tanaman unggul, tahan penyakit, mengurangi populasi hama tanaman, dan lain sebagainya. Contoh soal. Soal nomor 6. Pernyataan yang benar terkait dengan cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan gelombang radio adalah: sinar X mempunyai energi terbesar. Oke, jadi di sini itu yang dilihat hanya cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan gelombang radio ya. Untuk sinar X memiliki energi terbesar, benar atau salah? Ya, harusnya kan sinar gamma, karena frekuensinya paling besar. Karena gamma tidak ikut, berarti sinar X mempunyai energi terbesar di antara cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan gelombang radio. Jadi jawabannya yang A ini benar. Cahaya biru mempunyai momentum terbesar. Apa rumus momentum? Jadi karena di sini adalah gelombang cahaya, berarti kita pakai rumus yang momentumnya itu adalah P sama dengan H per lambda. Jadi karena cahaya biru itu lambdanya di tengah-tengah ya. Jadi di sini itu kan urutannya sinar X. Kemudian kan mejiku hibiniu, berarti biru dulu yang besar, baru setelah itu kuning, baru setelah itu gelombang radio. Ya karena sebenarnya tidak perlu kita bahas panjang kali lebar karena sudah benar ya. Tetapi untuk ini cahaya biru mempunyai momentum terbesar itu, supaya momentumnya terbesar berarti lambdanya itu harus terkecil, sedangkan lambdanya itu semakin ke sana itu semakin besar. Berarti warna biru itu masih kalah besar dibandingkan dengan sinar X untuk momentumnya. Jadi yang momentum terbesar juga sinar X. Berarti dia salah. Cahaya kuning mempunyai panjang gelombang terbesar, salah, harusnya gelombang radio. Kemudian di ruang hampa, kecepatan sinar X lebih besar daripada kecepatan gelombang radio. Kalau kecepatan baik sinar X ataupun gelombang radio itu harusnya sama. Lebih besar itu salah. Kemudian gelombang radio tidak dapat didifraksikan. Nah, semua gelombang cahaya itu bisa mengalami sifat-sifat gelombang, termasuk di dalamnya adalah difraksi. Berarti yang E itu adalah salah.